Selamat, selamat, selamat. Saya lagi asik-asik nikmatin hujan. Jadi ketawa lihat kehadiran yang ada. Jadi merinding ketika dengar berita tentang Hotman Paris lagi. Hotman Paris lagi. Benar-benar luar biasa omongannya dia itu ya. Hotman, Hotman, dan Hotman. Hotman itu seorang pengacara, presenter, dan pengusaha Indonesia yang terkenal dengan gayanya yang flamboyan, klien-klien yang terkenal, dan gaya hidup yang mewah. Hotman mengatakan bahwa dia kadang-kadang mengambil kasus selebriti itu karena udah bosen ya. Karena kasus-kasus yang dia tangani banyak yang tidak masuk dalam pemberitaan. Karena menurutnya 99% kasusnya merupakan perkara bisnis internasional. Hotman juga tidak tertarik masuk DPR atau menjadi seorang pejabat karena dirinya merasa sudah cocok nih jiwanya menjadi seorang pengacara. Dia juga tidak suka masuk partai. Kenapa? Karena menurutnya masuk partai bikin dia tidak bebas dan harus tunduk terhadap orang lain. Hotman merupakan pengacara yang sangat memperhatikan penampilan. Dia sering tampil di hadapan publik dengan menggunakan barang-barang branded, terutama cincin berlian itu yang suka begini. Setelan jas khas Hotman dan lain-lain lah yang serba mewah. Dia pernah bilang kalau dia pakai berlian itu untuk menunjukkan identitas dirinya, bahwa dia orang yang berkualitas gitu. Karena menurut dia tidak mungkin seorang Hotman tuh pakai berlian, karena bisa dibilang nggak berkualitas nanti penampilannya. Baginya, barang-barang branded yang ia kenakan bukanlah bermaksud untuk menyombongkan diri. Ada alasan yang jelas dan sangat masuk akal. Gini katanya, ada alasan bisnisnya gitu. Tidak ada satupun barang yang saya pakai beli di dalam negeri, bukan dalam rangka pamer, karena saya setiap hari ketemu konglomerat, banker, bule itu sangat jeli dengan merek pakaian yang kita pakai. Itu katanya. Seringnya dia membela artis yang sedang bermasalah pun, menjadikan dirinya tuh sering dicap oleh orang sebagai pengacara yang cari popularitas dan mencari uang semata. Meskipun begitu, semua cibiran yang dialamatkan kepadanya tidak menyurutkan dia untuk tetap membela orang-orang kecil yang bermasalah dengan hukum. Yang menarik adalah saat ini banyak orang yang merasa bahwa Hotman Paris telah bisa menjembatani keadilan di Indonesia. Banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia mau datang kepadanya hanya untuk konsultasi masalah hukum secara gratis. Ya, kalau cuma konsultasi gratis nih ya, mungkin banyak juga pengacara-pengacara lain yang bisa. Namun, persoalannya adalah gini, ketika mereka datang ke Hotman Paris, mereka merasa mendapatkan atensi yang lebih dari para penegak hukum. Dan ini bisa mereka rasakan secara langsung. Fenomena yang saya rasakan yang benar-benar baru di Indonesia saat ini, di mana dari sekian banyak pengacara, kenapa omongan seorang Hotman Paris ini terkesan menjadi sebuah petuah yang luar biasa di mata para pencari keadilan ataupun penegak hukumnya itu sendiri. Benar kan? Sudah sering kita dengar di pemberitaan bahwa seorang Hotman Paris ini ya pernah juga dia berceloteh ya kan di sosial media. Dia mengucapkan kata-kata ajaibnya yang ditujukan langsung kepada penegak hukum. Dan langsung ada tindak lanjutnya. Ini luar biasa. Hotman selain menggunakan sebuah tempat untuk menjadi ruang aduan bagi para pencari keadilan, dia juga menggunakan kekuatan sosial media miliknya untuk mengangkat suatu isu agar mendapatkan atensi secara langsung dari para penegak hukum. Dan itu udah beberapa kali terjadi dan kita pernah lihat di pemberitaan. Pernah nih ya dalam suatu peristiwa, Hotman ini menyebutkan secara langsung nama Bapak Listio sebagai Kapolri untuk menindak tegas sebuah peristiwa hukum tersebut.
Dan ajaibnya hal tersebut langsung bisa ditindak oleh aparat penegak hukum. Nah, belum lama ini juga, seorang Hotman mendapatkan aduan dari seorang ibu yang mengadukan kejanggalan mengenai kematian anaknya di pondok pesantren di daerah Gontor. Bahkan, Hotman rela langsung datang ke Palembang untuk menemui ibu tersebut. Tidak lama setelah diketahui Hotman Paris lah yang mendapatkan aduan, ya, pihak pondok pun langsung memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi. Kalau sudah begini, apakah semua orang yang merasa membutuhkan keadilan harus bisa bertemu seorang Hotman Paris terlebih dahulu? Atau apakah keadilan di Indonesia memang harus melalui seorang Hotman Paris? Atau mungkinkah aparat penegak hukum di Indonesia harus bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat ini lebih baik lagi, lebih nyaman lagi, supaya lebih mendapatkan atensi? Sungguh menyeramkan kalau memang keadilan kita tidak dirasakan adil oleh masyarakatnya. Seorang Hotman memanglah tidak sempurna dia. Di antara sekian banyak kontroversi yang melekat pada dirinya, namun ada secercah harapan bagi para pencari keadilan yang datang kepadanya. Kalau menurut saya, fenomena ini seharusnya menjadi cambuk bagi para penegak hukum untuk lebih jeli lagi terhadap aduan-aduan dari masyarakat. Aspirasi atau aduan itu harusnya lebih diakomodir, jangan nunggu viral dulu gitu. Oke lah. Kita tahu bahwa semua orang bisa melakukan manuver apa aja, dan itu biasa dalam perpolitikan, dalam hukum di Indonesia. Namun horornya politik tuh ya kayak gini.